Hai, saya Arif dan ini Bicara Saham. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kinerja PT Bukit Asam di tahun 2023. Bukit Asam merupakan salah satu emiten batu bara terbesar di Indonesia. Di tahun 2023, Bukit Asam berhasil mencetak rekor produksi sebesar 41,9 juta ton. Namun, apakah capaian ini mampu meningkatkan kinerja Bukit Asam? Peningkatan produksi batu bara Bukit Asam di 2023 memang positif bagi Bukit Asam. Namun, penurunan harga batu bara acuan global memiliki efek yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan volume penjualan Bukit Asam. Yang patut dicermati adalah kinerja Bukit Asam tahun 2022 merupakan high base effect yang merupakan outlier dalam hal ini. Artinya, kinerja Bukit Asam di tahun 2022 sangat tinggi karena didorong oleh kenaikan harga batu bara acuan global. Selain itu, juga terdapat beberapa tantangan yang menanti Bukit Asam di tahun ini, selain dari harga batu bara yang tidak bisa dikendalikan. Tantangan tersebut adalah, bagaimana Bukit Asam bisa meningkatkan volume penjualan, karena situasi di China dan India yang relatif cukup aman, terkait produksi batu bara domestik, serta cadangan batu bara di PLTU mereka. Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Bukit Asam di tahun 2023 masih belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19. Meskipun Bukit Asam berhasil mencetak rekor produksi, namun penurunan harga batu bara acuan global masih menjadi tantangan yang cukup besar bagi Bukit Asam. Untuk meningkatkan kinerjanya di tahun ini, Bukit Asam perlu mencari strategi baru untuk meningkatkan volume penjualannya. Bukit Asam bisa mencoba untuk memperluas pasar ekspornya, atau bisa juga mencoba untuk meningkatkan penjualan batu bara ke sektor industri di dalam negeri. Secara keseluruhan, kinerja Bukit Asam di tahun 2023 masih belum memuaskan. Namun, Bukit Asam masih memiliki potensi untuk meningkatkan kinerjanya di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, Bukit Asam perlu mencari strategi baru untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Lalu, bagaimana kondisi fundamental Bukit Asam saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di-like, share dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, Bukit Asam mencatat pertumbuhan yang mengesankan dalam total pendapatan bersih yang meningkat sebesar 10,7%. Laporan return on equity yang tinggi yaitu 26,2% mungkin menjanjikan, tetapi return on asset yang lebih rendah dengan nilai 14% membutuhkan perhatian. Laba bruto yang jatuh 57% dari sebelumnya dengan nilai 5,9 triliun rupiah pada kuartal ketiga 2023 ditambah dengan peningkatan beban umum dan administrasi, walaupun beban pajak penghasilan yang sedikit lebih rendah menghasilkan gambaran yang kurang begitu menggembirakan. Apalagi nilai net profit margin sampai dengan akhir kuartal ini hanya 13,6%. Penurunan signifikan dalam total aset perusahaan menunjukkan ketidakpastian yang mungkin sedang dihadapi oleh Bukit Asam. Aset pada kuartal ketiga 2023 bernilai 36 triliun rupiah, turun 9,3 triliun rupiah dibanding kuartal keempat 2022. Hal yang lebih mencolok adalah peningkatan dalam liabilitas perusahaan, dengan nilai liabilitas pada kuartal ketiga 2023 adalah 16,5 triliun rupiah. Akankah hal ini dapat mempengaruhi masa depan Bukit Asam, apalagi dengan nilai debt to equity ratio sebesar 86,1%? Yang mungkin paling mencolok adalah penurunan besar dalam arus kas sebesar 1,7 triliun rupiah. Walaupun diperoleh pendapatan dari aktivitas operasional senilai 3,8 triliun rupiah. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat perusahaan ini harus menggunakan sejumlah besar kasnya untuk pendanaan dengan nilai 13,1 triliun rupiah? Tentu saja, hanya dengan melihat angka-angka ini kita belum mendapatkan seluruh gambaran. Laporan keuangan adalah sebuah cermin yang dapat mencerminkan banyak faktor. Oleh karena itu, apakah Bukit Asam akan bangkit kembali dalam waktu dekat atau terus menghadapi tantangan di masa mendatang? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat semua mengenai emiten Bukit Asam? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa artificial intelligence selanjutnya.
Saya Arif, Artificial Intelligence Finansial. Dan ini, Bicara Saham.